Ajaran Stoik mengingatkan kita bahwa perubahan sejati dimulai dari diri sendiri, bukan dari hal-hal di luar kendali kita. Dalam 4 hari latihan sederhana, kita diajak untuk lebih jujur pada diri agar berani mengakui kelemahan. Mengingat bahwa kendali penuh hanya ada pada sikap dan respon kita. Melihat rintangan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai latihan untuk penguatan jiwa, serta berhenti menunda karena waktu terus berjalan tanpa menunggu. Jika di masa lalu, para filsuf Stoik menghadapi perang, pengasingan, dan ancaman kematian, maka di zaman sekarang kita berhadapan dengan stres, tekanan sosial, dan godaan teknologi. Bentuk tantangannya berbeda, tetapi intinya sama. Kehidupan hanya akan berubah ketika kita berani mengambil langkah hari ini, bukan esok. Dengan kesadaran itu, setiap hari menjadi kesempatan baru untuk tumbuh lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani menjalani hidup. Beberapa hal yang dapat membuat dirimu dapat berubah dalam waktu singkat. Persiapkan dirimu, dengarkan, dan resapi. Mari kita mulai. Pertama, kejujuran pada diri. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku sama saja. Kalau aku tidak jujur sekarang, siapa lagi yang akan jujur padaku? Filsuf Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Kejujuran pada diri adalah langkah pertama. Kalau kita tidak mau mengakui kelemahan, kita hanya menipu diri sendiri dan hidup tidak akan bergerak maju. Seorang siswa yang selalu bilang, nanti saja belajar. Akhirnya nilai ujian jeblok. Kalau ia mau jujur pada dirinya sejak awal bahwa malas adalah masalah utamanya, mungkin ia sudah mulai belajar 10 menit sehari. Sokrates terkenal dengan kalimat, kenalilah dirimu sendiri. Ia percaya bahwa kebodohan terbesar manusia adalah pura-pura tidak tahu kekurangan dirinya. Di zaman modern, kita lihat contoh Elon Musk. Ia pernah gagal berkali-kali dengan roket SpaceX, tapi ia jujur mengakui kesalahannya, lalu memperbaiki dengan uji coba berulang. Dulu, orang Yunani kuno melakukan self-examination setiap malam, memikirkan apa yang mereka lakukan baik dan buruk. Sekarang, kita bisa melakukannya dengan journaling atau menulis catatan kecil di HP sebelum tidur. Teknologi membuat refleksi diri lebih praktis, tapi prinsipnya tetap sama. Jujur pada diri sendiri. Kedua, ingat, kendali. Aku tidak bisa mengubah semua hal, tapi aku bisa mengubah diriku. Kendali itu ada di tanganku, bukan di luar. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Banyak orang salah fokus. Mereka sibuk mengubah orang lain, cuaca, atau keadaan. Padahal itu di luar kendali. Yang bisa kita ubah hanyalah sikap dan respon kita. Ketika macet panjang di jalan, ada 2 pilihan. Marah-marah sambil klakson, atau tetap tenang sambil dengar podcast. Macetnya tidak bisa diubah, tapi reaksi kita bisa. Nelson Mandela dipenjara 27 tahun. Ia tidak bisa mengubah fakta dirinya terkurung, tapi ia bisa memilih sikap. Tidak membenci, tetap belajar, tetap bermimpi tentang kebebasan bangsanya. Dan akhirnya, sikap itu membuatnya jadi pemimpin besar setelah bebas. Dulu, orang Stoik seperti Seneca menghadapi pengasingan dengan tenang, karena ia tahu ia tidak bisa mengontrol keputusan kaisar. Sekarang, banyak anak muda merasa stres karena komen netizen. Kita tidak bisa mengontrol komentar orang di medsos, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Apakah dimasukkan ke hati atau dijadikan bahan belajar. Ketiga, rintangan sama dengan latihan. Masalah ini bukan musuhku, tapi pelatihku. Kalau aku lari dari latihan, aku tidak akan pernah kuat. Marcus Aurelius berkata, halangan di jalan menjadi
jalan. Stoik percaya rintangan justru adalah latihan untuk menjadi lebih bijak dan tangguh. Saat HP rusak, kita kesal. Tapi kalau dipikir, ini melatih kita, bisa nggak hidup sehari tanpa bergantung penuh pada layar? Bisa nggak kita jadi lebih kreatif mencari solusi? Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Ia tidak melihat kegagalan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang mengajarkan cara-cara yang tidak berhasil. Dulu, seorang prajurit Romawi dilatih keras di medan perang karena rintangan nyata adalah pedang dan panah. Sekarang, rintangan banyak yang tak terlihat. Stres kerja, tugas sekolah, tekanan sosial. Tapi esensinya sama. Rintangan itu melatih mental kita. Keempat, jangan menunda hidup. Waktu terus berjalan. Kalau aku tidak berubah hari ini, besok aku akan menyesal. Aku harus melangkah sekarang. Seneca pernah menulis, bukan karena kita kekurangan waktu hidup, tapi karena kita menyanyiakannya. Hidup terlalu singkat untuk menunda perubahan. Seorang mahasiswa ingin mulai menulis skripsi, tapi selalu berkata minggu depan. Akhirnya waktu terus habis, dan ia malah terburu-buru di akhir. Padahal, kalau ia mulai 15 menit sehari, skripsi sudah selesai jauh lebih cepat. Steve Jobs pernah berkata bahwa ia tiap pagi berdiri di depan kaca dan bertanya, "Kalau hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan melakukan hal yang sama?" Pertanyaan ini membuatnya berhenti menunda banyak hal. Dulu, orang Romawi hidup dengan penuh kesadaran akan kematian. Memento mori. Mereka tahu umur bisa pendek karena perang atau penyakit. Sekarang, kita sering merasa aman karena teknologi, tapi justru sering menunda karena merasa waktu masih banyak. Padahal, prinsipnya sama. Esok tidak ada jaminan. Mengapa kita harus memaksa diri untuk berubah? Kita harus memaksa diri untuk berubah karena jika tidak, hidup akan tetap sama dan masalah yang kita hadapi hari ini akan terus berulang. Banyak orang menunggu motivasi datang atau situasi membaik, baru mau bergerak. Padahal waktu tidak pernah berhenti berjalan. Dengan memaksa diri, kita melawan rasa malas, rasa takut, dan kebiasaan buruk yang menahan kita. Perubahan tidak pernah nyaman, tapi justru dari ketidaknyamanan itu lahir kekuatan baru. Bayangkan kalau seorang prajurit Romawi zaman Stoik hanya menunggu keberanian datang, ia tidak akan pernah siap menghadapi medan perang. Sama juga dengan kita di zaman sekarang. Kalau hanya menunggu tanpa memaksa diri, kita akan kalah oleh godaan rebahan, media sosial, atau penundaan. Jadi, memaksa diri untuk berubah bukanlah menyiksa diri, melainkan cara untuk menyelamatkan diri kita dari penyesalan di masa depan. Banyak orang sulit memaksa dirinya untuk berubah karena mereka lebih sering memilih jalan yang terasa aman dan nyaman. Zona nyaman memang menggoda. Lebih enak rebahan sambil menonton atau bermain ponsel daripada memulai sesuatu yang menantang, seperti belajar, berolahraga, atau bekerja serius. Padahal, kenyamanan semacam itu seringkali menipu karena justru membuat kita stagnan. Selain itu, ketakutan akan kegagalan membuat banyak orang berhenti bahkan sebelum mencoba. Bayangan buruk yang diciptakan pikiran lebih besar daripada kenyataan. Padahal, dalam ajaran Stoik, kegagalan bukanlah akhir, melainkan latihan untuk membuat diri lebih kuat. Di sisi lain, banyak orang menunda dengan alasan masih ada waktu. Kebiasaan berkata, besok membuat hari-hari berharga terbuang sia-sia, sementara waktu sebenarnya terus berjalan tanpa menunggu. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah terlalu mengandalkan motivasi. Padahal motivasi itu sifatnya naik turun, tidak konsisten. Perubahan sejati hanya lahir dari disiplin kecil yang dipaksa dan dilakukan berulang-ulang
meski tidak ada semangat sekalipun. Lebih parah lagi, di era modern, kita dihadapkan pada perbandingan sosial tanpa batas. Media sosial membuat kita membandingkan diri dengan jutaan orang di seluruh dunia, sehingga banyak orang merasa dirinya tidak cukup baik dan kehilangan keberanian untuk memulai langkah perubahan. Padahal, para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu sudah mengingatkan, hidup ini singkat dan kualitas hidup kita sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana kita mengatur pikiran kita. Jika ditarik benang merahnya, kesulitan memaksa diri berubah lahir dari 3 hal utama: terlalu nyaman, terlalu takut, dan terlalu menunda. Semua itu membuat kita berjalan di tempat hingga akhirnya terjebak dalam lingkaran penyesalan. Kuncinya adalah menyadari bahwa perubahan memang harus dipaksa, karena tanpa paksaan kita akan terus kalah oleh rasa malas dan ketakutan. Seperti kata Marcus Aurelius, hidupmu dibentuk oleh pikiranmu, maka pikirkan hal yang membuatmu kuat. Artinya, kalau kita ingin hidup berbeda, kita harus berani menguasai pikiran, melawan rasa nyaman, mengatasi ketakutan, dan memulai perubahan hari ini juga sebelum esok terlambat.